Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 3 sampai dengan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudaraku, ini seorang anak Tuhan yang sudah hebat ketika dia menjual tanahnya. Tidak ada sebenarnya orang yang mengganggu dia. Tidak ada sebenarnya orang yang bisa memprotes dia. Tetapi hanya karena hatinya dikuasai iblis. Keberadaan hidupnya dikuasai oleh iblis. Apa yang terjadi? Apa yang sudah dia kerjakan selama ini? Apa yang sedang dia lakukan selama ini? Hilang dalam seketika. Sehingga dia mendustai Roh Kudus. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bisa juga terjadi dalam pribadi seorang anak Tuhan seperti begini. Ananias aja selalu bersama dengan para murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi karena hatinya, pikirannya, seluruh keberadaan kehidupannya sudah dikuasai iblis. Apa yang terjadi? Dia hancur, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Begitu juga saat ini. Setan tidak pernah diam. Setan tidak pernah berhenti bekerja. Setan selalu berusaha bagaimana caranya menghancurkan gereja Tuhan. Bagaimana caranya supaya gereja Tuhan berantakan. Bagaimana supaya gereja Tuhan tidak memberitakan Injil lagi. Bagaimana caranya supaya gereja Tuhan tidak lagi memberitakan nama Yesus. Bagaimana lagi supaya gereja Tuhan, saudaraku dikasih tidak memberitakan kekudusan. Iblis sedang merencanakan itu. Kenapa? Supaya gereja Tuhan hancur, supaya gereja Tuhan berantakan, supaya orang-orang percaya di dalamnya, para pelayan-pelayan Tuhan tidak fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketika beribadah, tidak fokus lagi, saudaraku, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara setan untuk merencanakan, yaitu supaya gereja Tuhan hancur. Makanya hari ini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini, yaitu strategi setan menghancurkan gereja Tuhan. Yang memiliki strategis. Ananias aja selalu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bisa ditipu oleh setan. Apalagi saudara, kalau hanya saudara main-main. Apalagi saudara, kalau hanya saudara sekali seminggu membaca Alkitab, sekali seminggu saudaraku datang ke gereja, sekali seminggu hanya kalau melayani pekerjaan Tuhan, saudara baru berdoa. Saya mau katakan, awas, setan sedang merencanakan yang jahat buat saudara. Tetapi hari ini kita akan melihat strategi setan, saudara, dikasih oleh Tuhan. Nah, apa saja strategi setan menghancurkan gereja Tuhan? Yang pertama, setan menaruh roh superior. Katakan bersama dengan saya. Setan menaruh roh superior. Dia menaruh supaya roh superior. Oh, saya artinya di sini. Saya semuanya. Saya bisa mengerjakan ini. Saya bisa melakukan ini. Saya bisa berhenti mabuk. Saya bisa berhenti. Saya bisa begini. Bahkan kalau perlu saudaraku, saya bisa membangun gereja. Saya bisa memberitakan Injil. Saya bisa mengerjakan ini. Itu namanya roh superior, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hati-hati sebagai anak Tuhan. Jangan sampai setan mau menghancurkan kehidupan kita. Jangan sampai setan mau menghancurkan hanya gara-gara kita berkata, saya superior. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan. Karena banyak sekali saya melihat itu sekarang. Ketika dia sudah superior, saudara, aku dikasih Tuhan. Dia hitung jasanya di dalam gereja. Apa dilakukan dalam gereja?
Yaitu saja jasanya apa dilakukan kepada orang lain. Yaitu jasanya saudaraku kalau dia sudah membesarkan gereja. Dia berkata, gara-gara saya, kenapa gereja ini berhasil? Gara-gara saya, kenapa para pendeta bisa memberitakan Injil? Gara-gara uang saya, kenapa bisa maju semuanya gereja ini? Bisa ngebangun gereja semegah ini. Itu saudaraku hilangkan dalam dirimu. Kalau engkau masih ada di dalam dirimu, roh superior itu hilangkan hari ini. Kenapa? Setan sedang menghancurkan hidup. Setan sedang menghancurkan hidup. Kalau itu ada dalam pikiranmu, berhenti hari ini. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya saudara dilepaskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang kedua, apa saja strategi setan menghancurkan gereja Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan. Setan menaruh roh adu domba antara pendeta dan pengerja gereja. Setan begitu licik. Setan begitu, apa saudaraku dikasih tahu, begitu lihai. Dia taruh roh adu domba. Pengerja gereja, jemaat gereja tidak menghargai lagi otoritas. Ya, para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta di bawah pembinaan penggembala tidak menghargai. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yaitu namanya otoritas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada gembala. Setan taruh roh, yaitu adu domba. Setan taruh roh tidak mau menundukkan diri pada otoritas. Itu cara setan. Alhasilnya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang diomongi pendetanya, yang dijelekkan pendetanya, yang dihina pendetanya, yang saudara ganggu keluarga pendetanya. Bukan pekerjaan Tuhan bagaimana bisa maju. Bukan dibicarakan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, bagaimana caranya kita membuka komsel, bagaimana caranya kita supaya ada pertumbuhan dari jemaat yang dilayani. Tetapi yang dihina, yang dijelekan adalah pendetanya. Saya percaya hari-hari ini banyak sedang terjadi di gereja Tuhan. Tetapi saya percaya hari ini, kalau kita sudah mengerti ini, ada roh penundukan diri, ada roh ketaatan di dalam diri kita, sehingga tidak terpengaruh lagi kita dengan roh adu domba yang sedang dikerjakan oleh setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Mulai hari ini, ketika saudara akan mendengarkan khotbah saya ini, taruh dalam hatimu Tuhan, lindungi saya. Saya tidak mau. Mungkin engkau seorang pengerja gereja, mungkin engkau sudah penatua gereja, mungkin engkau dengan diaken gereja, mungkin engkau majelis gereja, mungkin engkau sebagai WL Singers Choir, para multimedia, apapun tugas kita di gereja. Berdoa dalam hatimu Tuhan. Saya tolak jauh-jauh roh pemecah belah itu ada dalam diri saya. Saya memiliki roh penundukan diri. Amin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Amin. Miliki roh penundukan diri. Dan saya melihat dalam hal ini, kenapa Ananias bisa gagal. Kenapa dia mati. Kalau saudaraku dikasih Tuhan. Karena tidak ada roh penundukan diri dalam dirinya. Karena dia sedang dikuasai oleh setan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa saja strategi setan menghancurkan gereja Tuhan? Setan menaruh dalam diri seseorang supaya jangan konsentrasi kalau ibadah. Setan sedang menaruh, saudaraku, cara setan itu sudah menghancurkan gereja Tuhan. Ketika seseorang beribadah, sudah tidak konsentrasi lagi. Ya, apalagi zaman modern. Saya senang saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita memiliki handphone. Apapun mereknya saya senang. Saya sebagai pendeta juga saya pakai handphone, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya pakai handphone. Tetapi apakah kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kadang-kadang kalau ibadah kita tidak konsentrasi lagi untuk menyembah Tuhan. Kadang-kadang kalau ibadah kita tidak konsentrasi lagi memuji Tuhan. Kadang-kadang kalau ibadah kita lagi tidak konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi di mana kita konsentrasi adalah di HP kita masing-masing. Bagi saudara juga yang mendengarkan hari. Kita sibuk di HP kita masing-masing. Ngurus bisnis kita, ngurus pekerjaan kita, ngurus nanti pertemuan sesudah ibadah, nanti makan apa dan begini dan begitu. Saya mau katakan saudaraku dikasih Tuhan, setan sedang berusaha menghancurkan. Itu strategi setan. Sehingga saudara tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Makanya pulang dari gereja tidak mengerti apa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pulang pelayanan, nanti ditanya sama keluarganya, tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala, oh dia ini. Oh saya nggak tahu dari laut, kepada kamu. Oh ya orang gua lah sedih, sibuk main HP. Ya, tanpa terkecuali ini saudara kasih itu. Udah banyak. Baik WL-nya, baik pemain musiknya, para choir-nya, bahkan saudaraku dikasih oleh Tuhan, singers-nya juga sudah tidak konsentrasi lagi mendengarkan firman Tuhan. Dia main HP, tetapi kalau dia nanti saudaraku di panggung, saudaraku dikasih Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi, tetapi sesudah turun dari situ, borong dia dengarkan firman Tuhan, habis ngobrol gitu kan. Makanya jangan heran kan, kalau ada di gereja kan ada seperti suara tawon. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena dia sedang ngobrol. Jangan heran, coba perhatikan saudara dimanapun saudara berada. Lihat para pelayan Tuhan, apakah fokus kan melayani? Mereka sibuk main HP, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu cara setan menghancurkan gereja Tuhan. Itulah strategi setan, menghancurkan gereja Tuhan yang zaman ini, supaya orang Kristen tidak konsentrasi untuk beribadah. Tidak konsentrasi untuk beribadah. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar bersama supaya kita konsentrasi. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah mengerti strategi setan, sehingga kita tidak pernah akan jatuh lagi, sehingga kita tidak akan bisa diserang oleh setan. Kenapa? Karena kita sudah mengerti strateginya. Saya percaya saudara bangkit, saudara maju. Saya senang saudara melihat maju. Saya senang saudara melihat saudara semakin hari diberkati oleh Tuhan. Saya senang saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Saya senang saudara menjadi orang yang luar biasa dalam segala perkara. Kalau saudara menjadi orang yang luar biasa, berarti saudara sudah mengerti. Yang pertama tadi, yaitu hilangkan roh superior itu. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, hilangkan roh adu domba antara pendeta dan pengerja gereja. Dan yang terakhir tadi, saudaraku dikasih Tuhan, strategi setan, biarlah hilang di dalam kehidupan kita, yaitu hilangkan dalam diri kita, yaitu namanya roh, ya, tidak konsentrasi dalam ibadah. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.